Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Kiswoyo Adijo. Baik, Mas Kiswoyo, kita akan lanjutkan kembali ini beberapa saham yang Anda rekomendasikan ini apa saja sih? Apakah ini bisa menjadi pilihan investasi untuk jangka pendek, short term trading, atau bisa untuk medium to long? Silakan. Masih bisa semua. Jadi kalau kayak kita bicara Telkom, Astra, terus ada INDF segala macam masih bisa. Jadi mau trading juga bisa karena posisi lagi di dekat-dekat bawah ya. Oke. Terus mau buat invest juga bisa seperti itu. Baik, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini adalah saham-saham yang direkomendasikan oleh Mas Kiswoyo Adijo. Ada Telkom, kemudian Astra International, BBNI, dan juga Indofood. Telkom dan Astra International tadi sudah kita ulas level-level. Untuk Telkom sendiri ada di 3.600 sampai dengan 3.500 untuk support, kemudian ada resisten sampai dengan 4.500 dan 5.000, dan hajar kanan saja tadi rekomendasinya. Kemudian Astra International ada level resisten sampai dengan 7.500 dan 8.000. Baik, bagaimana dengan BBNI yang hari ini justru mengalami tekanan dibandingkan dengan Bank Mandiri yang sempat kita ulas juga tadi, Mas Kiswoyo? Itu tadi saya sudah bahas sedikit. Jadi BBNI itu dari satu-satunya dari 4 bank besar yang belum stock split. Jadi BCA udah stock split, BRI juga udah, BBNI belum. Jadi saya dengar info sih mereka harus harga saham harus naik dulu di atas 10.000 baru mereka bisa stock split. Dan sebetulnya ini sudah rencana BBNI waktu itu sebelum corona. Sudah di RPS disetujui, cuma sayangnya waktunya sudah ditentuin, waktunya mau RPS, waktunya mau stock split, keburu ada badai corona di mana ISG jatuh, semua jatuh. Ya, jadi mungkin rencana ini bisa dihidupkan kembali nanti setelah harga saham di atas 10.000, saya lihat BBNI. Terus juga lihat laporan keuangannya selalu profit, selalu bisa bagi dividen juga rutin, jadi nggak ada masalah. Peluangnya cukup lama nggak ke 10.000-nya? Paling lama tahun depannya. Oke, paling lama tahun depan. Soalnya ini memang dari 4 bank ini paling lemot sih BBNI saya lihat. Saya harus akui yang paling lemot BBNI karena bobotnya juga paling kecil, market cap-nya juga paling kecil dibanding dengan 3 bank yang lain gitu. Baik, itu dia untuk BBNI bisa menjadi pilihan investasi, dan pilihan investasi juga kami kembalikan kepada Anda pemirsa IDX Channel. Berikutnya Indofood. Indofood sukses makmur, ya ini naik 1%-an. INDF ini salah satu saham konsumer yang PBV-nya masih di bawah 1. Jadi ini sebetulnya masih sangat menarik banget kalau kita lihat. Jadi harusnya sih dia bisa bergerak VA sekitar 10.000-an. Kalau kita lihat harga wajar antara 9.000 sampai 10.000. Tapi memang ini agak-agak lemot juga. Tapi semoga biasanya kalau sudah mau tahun pemilu, mau ada pilpres ini biasanya ada goyangan untuk saham konsumer. Jadi diharapkan INDF dan ICBP sebetulnya, tapi INDF lebih murah ya dari sisi valuasi. Soalnya PBV-nya masih di bawah 1, semoga bisa naik ke arah 8.000 sampai 9.000 sih. Gitu. 8.000 sampai dengan 9.000. Ini kita untuk entry-nya saja kapan bisa kita masuk? Di harga sekarang sebetulnya sudah menarik ya, level 7.250, karena kalau mau entry kemarin harusnya kemarin waktu di bawah 7.000. Tapi karena udah nggak bisa dapat 7.000 ya level sekalian beli nggak apa-apa sih. Gitu. Baik, masih dikejar ya. Dan masih ini bisa dikejar. Nampaknya rebound setelah tren turun yang lumayan dalam ya untuk pergerakan dari Indofood nih. Nah ini cukup kuat nggak nanti tren naiknya nih? Ini sebetulnya kalau kita lihat dia sudah membentuk pola sideways ya dari bulan Juni itu, jadi ini sudah dekat low-nya, titik supportnya. Semoga ini tinggal mental ke atas, bisa naik di atas 7.500, lalu setelah itu bisa naik lagi ke arah 8.000. Jadi ini setelah naik tinggi itu bulan Juni itu sudah mulai ada range sideways sampai saat ini, dan sekarang ada di titik support, level supportnya. Semoga bisa tembus 7.500 biar memecahkan break resistennya, sideways-nya langsung ke arah 8.000 seperti itu. Oke, itu dia rekomendasi dari Mas Kiswoyo Adijo, Telkom, Astra International, BBNI, dan juga Indofood. Peluangnya sampai dengan 8.000 dan 9.000 ya untuk Indofood. Baik, ini sudah ada beberapa pertanyaan masuk dari line WhatsApp interaktif kami, Mas Kiswoyo. Kita akan coba bacakan terlebih dahulu ya dari Bapak Mahmudin di Medan. Ini selamat sore, menanyakan United Tractor sudah punya di 23.875. Di hold atau apa harus dilakukan ini rekomendasi? Karena ini dia lagi proses tutup gap sampai 31.000. Jadi kalau lihat itu sempat ada penurunan waktu itu habis bagi dividen besar. Dia ada penurunan pakai gap cut ke bawah, itu harusnya dia akan sekarang lagi proses, udah jalan kan, sudah berhasil nembus 25.000 kan. Baik. Setelah tembus 25.000 ini lagi proses tutup gap sampai 31.000. Jadi sabar aja, tahan aja. Oke, ditahan saja di hold atau menambah posisi, pasti ada peluang nggak? Nambah posisi saya tuh agak bingung nyari harga bawahnya ya, soalnya kemarin kalau mau nyari oke. Baik, berarti di hold saja ya. Yes. Baik, itu dia untuk Bapak Mahmudin di Medan. Berikutnya ditanyakan MDKA ini
apakah bisa diakumulasi sekarang dan di harga berapa? MDKA momen belinya kemarin sebetulnya waktu di bawah 3.200. Oke. Ini sudah di atas 3.300. Ini juga saya lihat harusnya sih tahun ini bisa di atas 3.500, mungkin ke arah 4.000 tahun ini. Jadi memang kalau mau beli nanti, mau beli level aman ya biasanya di bawah 3.200. Tapi kalau saya sini sih, kalau memang sudah maksa mau nekat belum punya ya di bawah 3.300 lah. Supaya nggak terlalu tinggi lah gitu belinya. Baik, itu dia bagi Anda yang menanyakan pemirsa untuk MDKA, 3.200 menjadi level krusial juga yang perlu dicermati ya. Tapi setelah itu tembus, ada potensi ke 3.500 sampai dengan 4.000, begitu ya, Betul, Mas betul. Kiswoyo, untuk pergerakan dari MDKA. Dan selanjutnya ini menanyakan Telkom, TLKM, sudah punya di 4.000 ini, Mas Kiswoyo. Average down, kalau memang ada uang average down untuk Telkom aman. Baik, average down di kira-kira sampai ke berapa? Udah HK aja, ini sekarang HK aja. Oh, karena gitu. harusnya semoga mantul ya, karena ini sudah dekat level supportnya kan tadi kita udah bahas level 3.600 sampai 3.500 kan. Betul, itu dia yang perlu dicermati dari pergerakan Telkom bagi Anda yang menanyakan Telkom sudah punya di level 4.000 ya. Baik, Mas Kiswoyo, kita akan jeda dulu sebentar, nanti beberapa pertanyaan lainnya akan kita bahas lagi di segmen berikutnya dan pemirsa tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam IDX Second Session Closing Market, dan langsung saja kita ulas kembali dari beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke dalam line WhatsApp interaktif kami. Dan kali ini kita ke Pak Susilo di Blitar. Selamat sore Pak Susilo, yang menanyakan ADES nih, Mas Kiswoyo, pergerakannya luar biasa sekali, 17% lebih. Apa yang bisa kita cermati untuk pergerakan saham ADES? Aduh, ini bid offernya tipis banget ya, hati-hati ya. Soalnya kalau bid offernya tipis begini, kita masuk gede juga susah keluarnya gitu loh. Kalau masuk kecil-kecil juga kayaknya capek ya kayaknya. Jadi saran saya sih jauhin aja, tapi kalau mau tahu ini memang, waduh naiknya tinggi amat ini. Wah ini saya nggak tahu nih naik sampai seberapa tinggi lagi nih. Ya kalau terdekat sih 14.000, tapi tadi udah tembus ya 14.125. Paling 15.000 sih. Saya nggak ada gambaran ini, soalnya ini saham nggak liquid juga. Loncatnya terlalu tinggi sih. Jadi rekomendasi yang bisa Anda berikan untuk ADES sendiri dengan, kalau kita lihat trennya sendiri bagaimana? Dalam 1 bulan ini kan memang tiba-tiba melonjak. Naik ya, sebetulnya dari tahun kemarin, dari sekitar April itu sudah kelihatan tren naik terus sih dia. Oke. Tapi ya ini kenaikannya ini tidak didukung dengan bid offer yang tebal ya. Jadi di sini sih kalau mau aman masuk hanya boleh maksimal 5 lot. Di atas 5 lot agak mengkhawatirkan ini. Baik. Itu dia. 5 lot saja rekomendasinya. Jangan banyak-banyak berarti ya. Jangan dikejar juga terkait dengan pergerakan saham ADES. Nah, berikutnya kita ke Pak Santoso di Kediri. Selamat sore. Menanyakan Friend sudah punya di level 61. Apa yang bisa Anda rekomendasikan? Aduh, dia Friend kayaknya masih tidur ya. Dia masih tidur di bawah 60 nih. Iya, semoga nggak turun sampai tidur di bawah 55 ya. Kalau turun di bawah 55 biasanya cenderungnya ke 50. Ini bahaya sih. Oke, untuk pergerakan sahamnya sendiri, trennya sendiri apa yang bisa sideways ya, udah lama sideways. Sideways-nya terlalu lama begitu. Jadi apa yang harus dilakukan kalau sudah punya posisi di 61? Jadi ya harusnya sih masih bisa ya naik ke arah 61, goyang-goyangnya, soalnya saya lihat sampai 65-an sih. Oke, 55 sampai 65. 55 sampai 65 sih masih ada rest. Cuma nggak tahu kapannya naiknya. Oke. Berarti itu masih belum bisa paling tidak ditebak begitu arah pergerakannya. Belum bisa ditebak. Oke, baik, itu dia untuk Friend 61 Pak Santoso di Kediri. Jadi ada potensi sampai dengan 65, tapi belum tahu kapan level tersebut akan tersentuh begitu ya untuk pergerakan dari Friend. Baik, kita dari Kediri ke wilayah Bali ini ada Pak Gede. Selamat sore, yang menanyakan Bumi sudah punya di 135, Mas Kiswoyo. Oh, sudah untung ya. Kalau Bumi ini hati-hati, kalau memang sudah untung, triknya gampang aja. Kalau mendekati harga modal langsung buang aja. Jadi misalnya kalau rugi cuma rugi jual beli ya. Oke. Karena kalau saya lihat ini ya supportnya memang 135 juga sih di supportnya ya. Kalau 135 jebol dia bisa ke arah 120-an ini. Jadi kalau sudah punya di 135 apa yang harus dilakukan? Dipantau, begitu nanti kalau besok turun di bawah 135 buru-buru harus buang. Begitu. Oke. Tapi potensi untuk naik lagi ada peluang nggak? Kalau dari sisi trennya kan masih nih kencang terus nih. Yes, masih uptrend. Semoga dia bisa nembus di atas 150.
Oke, Kalau dia jadi tembus di atas 150 baru saya naik ke atas. Kalau enggak cenderung untuk berbalik ke bawah. wah, berarti perlu dilihat pergerakannya besok kalau misalnya pelemahan terjadi sentuh ke 135 dilepas. Betul. Semua atau sebagian? Semua aja sih sebetulnya, karena dia bisa turun ke bawah lagi sih, bisa sampai 125 berikutnya. Oke, baik. Tapi kalau nanti ada justru rebound ke 150? Kayaknya range-nya itu 150, atasnya lagi bisa sampai 165 sih. Oh, 165 ya? Ya. Berarti dilihat dulu nih 135 dan 150 ya. Pergerakan Ya, betul. dari saham bumi untuk Bapak Gede di Bali. Baik, berikutnya juga menanyakan dari Devrian Makassar ini. Selamat sore, TGUK yang baru IPO nih, Teguk ini. Teguk. Iya. Waduh, Platinum Mahat ini kalau Nusantara. baru IPO gini grafiknya juga nggak nyampe. Ya sudah di bawah 100 gini sih hati-hati, karena udah di bawah 100 biasanya arah berikutnya adalah ke arah 75. Sampai Kalau dengan udah 75, oke. Kalau sampai 75 ya turun lagi ke arah 55, pertahanan terakhir tidur digocap nanti tidur 50. Oh. Jadi kalau udah di bawah 100 ini agak-agak mengerikan sih sebetulnya. Oke. Agak-agak takut. Tapi kalau kita lihat trennya ini kan cukup dalam Downtrend. juga ya pelemahannya ya. Downtrend. Dalam, karena dia juga baru IPO kayaknya sudah laku lah IPO-nya gitu. Oh, I see. Oke. Jadi kalau yang sudah punya posisi bagaimana nih kira-kira rekomendasinya Teguh? Kalau bisa buang aja deh, ke atas saja, karena kayaknya ini sudah kemungkinan untuk naiknya juga susah. Karena saya sempat baca juga katanya sih laporan keuangannya juga ini IPO untuk bayar utang pajak ya. Jadi agak-agak sedikit fundamental tidak mendukung juga sih. Gitu. Oke. Baik. Demikian update dari beberapa pertanyaan yang sudah Anda sampaikan pemirsa, dan sudah kita bahas bersama dengan Bapak Kiswoyo Adijo, Head of Investment dari Reswara Gian Investa. Baik, Pak Kiswoyo, terima kasih banyak atas waktu dan sharing serta analisis yang sudah Anda berikan juga ini kepada pemirsa IDX Channel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat, Mas Kiswoyo. Thank you. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Kiswoyo Adijo, Head of Investment Reswara Gian Investa, dan menjadi akhir dari perjumpaan kita juga pada edisi hari ini. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.